Tafsir Bismillah dengan Tauhid Universal. Sebelum saya masuk ke tafsir ayat pertama, saya ingin jelaskan dulu kerangka berpikir yang saya gunakan. Tafsir yang saya sampaikan ini tidak memakai pendekatan biasa. Saya menggunakan sebuah metode yang saya sebut Tauhid Universal. Tauhid Universal bukan mengganti Tauhid klasik, justru ia adalah pengembangan cara pandang, agar struktur makna yang memang sudah ada dalam Al-Quran menjadi lebih terbaca secara sistematis, filosofis, dan dekat dengan cara manusia modern memahami realitas. Dalam Turats kita mengenal pembagian, zat, asma, sifat, nur, dan makhluk. Tauhid Universal menyusunnya menjadi 7 lapisan eksistensi. 1. Zat. 2. Asma. 3. Sifat. 4. Nurullah. 5. Nur Muhammad. 6. Arwah. 7. Makhluk. Kerangka ini saya jadikan peta untuk membaca ayat, sehingga setiap ayat tidak hanya dipahami dari sisi bahasa, tapi dari kedalaman eksistensinya, dari yang maha mutlak hingga makhluk paling kecil. Dan pintu semua itu adalah kalimat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur 3 ruang dalam, Bismillah. Sebelum kita masuk ke tafsir kata per kata, mari kita lihat dulu struktur besar dari Bismillah. Karena di dalam kalimat ini terdapat 3 ruang utama, 3 lapis makna yang menjadi fondasi seluruh tauhid. 1. Bi, ruang penghubung Nurullah Nur Muhammad. Huruf Bi bukan sekadar dengan. Bi adalah ruang penghubung, pintu keterhubungan antara manusia dan Allah. Dalam Tauhid Universal, hubungan itu tidak terjadi secara fisik, dan bukan metafisik dalam pengertian populer. Keterhubungan manusia dengan Allah terjadi melalui nur, yaitu Nurullah, cahaya ilahi, berasal dari sifat-sifat Allah. Nur Muhammad, cahaya makhluk pertama, asal seluruh penciptaan. 2 cahaya ini saling terhubung, walau sering tidak kita sadari. Bi adalah gerbang eksistensial yang menyambungkan keduanya. Maka ketika seseorang membaca Bismillah, ia sedang membuka koneksi batin antara nur makhluk dan nur ilahiyah. 2. Ism, ruang asal, asma sebagai sumber cahaya. Kemudian kita masuk pada ruang kedua, ism. Ism bukan sekadar nama dalam bentuk ucapan atau label. Ism adalah asma, yaitu sumber dari segala cahaya. Dan penting kita tegaskan, ism bukan jism. Karena jism berarti makhluk, berarti berbentuk, berarti terbatas. Sementara ism adalah sesuatu yang transenden, berada pada lapisan paling tinggi, tempat bermulanya identitas ilahiyah. Dari ism inilah muncul sifat, dari sifat muncul nurullah, dari nurullah muncul Nur Muhammad. 3. Sifat, pancaran kehendak yang menghidupkan nur. Ruang ketiga adalah sifat, pancaran aktif dari asma Allah. Sifat adalah wujud kehendaknya yang bergerak, memancar, dan bekerja. Dari sifat inilah lahir Nurullah, cahaya ketuhanan yang meliputi seluruh wujud. Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi dasar seluruh penciptaan makhluk. Jadi struktur keseluruhannya seperti ini. Lebih besar dari asma memancar menjadi sifat lahir Nurullah memunculkan Nur Muhammad melahirkan arwah dan makhluk. Tafsir Bismillah per elemen. Setelah memahami 3 ruang tadi, kita masuk ke tafsir kata per kata. 1. Bi, kesadaran konektivitas. Bi adalah titik koneksi. Bi artinya, segala sesuatu bergerak karena daya dari Allah. Bi adalah pengakuan bahwa wujud manusia hanya hidup karena ada hubungan nurani dengan sumber cahayanya. 2. Ism, asma sebagai jembatan ilahiyah. Ism menunjukkan bahwa penyebutan Allah bukan sekadar suara. Ia adalah penyelarasan kepada asma Allah, identitas ilahiyah yang memancarkan sifat-sifatnya. 3. Allah, kesatuan tertinggi dari semua lapisan. Kata Allah merangkum keseluruhan sistem ketuhanan. Zat, asma, sifat, nur, dan penciptaan. 4. Ar-Rahman, cahaya kasih yang meliputi semua. Ar-Rahman adalah nurullah dalam sifat kasihnya yang universal. Mencakup seluruh wujud tanpa membeda-bedakan. 5. Ar-Rahim, cahaya kasih yang masuk ke dalam ruh. Ar-Rahim adalah cahaya yang lebih spesifik, memasuki hati manusia sebagai hidayah, ketenangan, dan penyembuhan ruhani. Kesimpulan besar, makna Bismillah. Jadi kesimpulannya, Bismillah adalah kalimat penyelarasan diri kepada Tuhan. Bukan bersama Tuhan, bukan sejajar dengan Tuhan, tetapi menyelaraskan diri kita kepadanya. Penyelarasan itu terjadi melalui hubungan nurani antara Nurullah dan Nur Muhammad, koneksi kepada asmanya, dan turunnya sifat-sifatnya ke dalam keadaan batin manusia. Maka yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mengucap Bismillah adalah,
lebih besar dari ia menyambungkan dirinya kepada asma Allah, sehingga sifat-sifat ilahiyah itu memancar sebagai cahaya yang menuntun dan menyempurnakan keadaan dirinya sebagai makhluk. Bismillah adalah kunci penyambungan, kunci penyelarasan, dan kunci pembuka sistem tauhid.